Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kehidupan Firman Virga. Ya, kali ini kita bersama Kak Dinda di cerita inspiratif. Ini kita akan bahas cerita tentang Kak Dinda nih. Cerita apa sih? Mungkin dari cerita Kak Dinda ini kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, jadi saya kenalkan ini Kak Linda. Linda Nama saya tuh Linda Hati panggilannya. Linda Hati. Iya, Linda Hati. Kak Linda Hati ini seorang mahasiswi sudah lulus ya. udah lulus tahun 2018. Itu jurusan apa? Kalau jurusannya sih pendidikan agama Islam. Gitu ya. Jadi jangan tanya persoalan kenapa. Iya. Gitu. Di sini Kak Linda ini akan bercerita sesuatu yang mungkin kita akan kembali ke masa lalu nih ya. Seperti apa sih Kak Linda ini sosoknya? Aduh. Kalau berbicara tentang masa lalu itu pasti berat. Iya. Jadi kalau hanya kita boleh mengulas, tapi kalau untuk kembali itu jangan. Ya, maksudnya ceritanya seperti apa? Oke. Kalau yang masa lalu yang mana ya? Oke, aku jelasin dulu kalau aku tuh terlahir dari ibu dan ayah gitu. Tidak masa terlahir dari ayah. Dengan 3 bersaudara, saya anak perempuan, satu-satunya itu anak kedua. Yang pertama laki-laki dan yang terakhir itu laki-laki. Jadi pertengahan gitu ya. Tengah-tengah. Itu sudah berkeluarga. Alhamdulillah sama-sama belum. Ini kalian kalau mau tahu ini cewek loh. Cewek guys. Tapi ceweknya superior. Cewek-cewek tangguh seperti ini. Boleh. Jadi masa kecil kakak tuh ada kisah cerita Pak. Sampai dari kecil sampai sekarang itu ada sesuatu yang menyenangkan mungkin, ada yang sedih. Kalau berbicara masa kecil tentu tidak setiap orang itu bisa dapat hal yang menyenangkan. Oke. Tapi di balik penderitaan itu pasti ada hikmah. Itu pembelajaran Gitu. kita. Kalau dari kecil itu ya tentu kalau saya gini seperti ini ya dari kecil juga gitu. Kalau mau lihat penampilan itu dari kecil emang kayak gini gitu. Jadi memang belum pernah berjilbab atau memang Kalau berjilbab itu pasti jilbab itu kan kewajiban dari setiap umat Islam. Kalau berbicara udah pernah berjilbab atau belum ya udah pernah, dan tentu sampai sekarang masih berjilbab juga, tapi untuk saat ini lagi nggak berjilbab gitu. tapi kalau di waktu masih sekolah itu pakai jilbab terus ya. Kalau Diwajibkan. kuliah itu pakai jilbab. Wajib. Alhamdulillah. Kalau ketemu sama teman-teman yang backgroundnya pendidikan itu pakai jilbab juga. Jadi seperti itu bro. Nah Kak Linda kan kalau cewek itu kan biasanya ini ya. Ah, Nah ini Kak Linda kenapa, apa ada sesuatu yang ada kisah apa sampai Kak Linda tuh jadi gitu kan. Oke. Jadi ini guys video pertama ini bongkar-bongkaran ya. Aduh, rahasia-rahasia ini mau dibongkar gitu kan. Ya pasti ada cerita kan. Jadi kalau misalkan waktu kecil sering dipakein baju cowok, nah jadi kelama-lamaan bisa jadi kayak ke cowokan gitu. Jadi Kak Linda tuh waktu kecil tuh sering dipakai baju cowok gitu atau memang suka baju cowok? Suka, tapi kalau suka ya gitu. Suka pakai baju cowok. Jadi kayak tomboy gitu. Jadi bukan karena paksaan orang tua tadi ya? Enggak, Karena memang dia emang udah tomboy gitu. udah tomboy dari sananya. Iya, tapi tetap setomboy-tomboynya cewek pasti ada letak feminimnya gitu. Jelas hatinya tetap lembut gitu ya. Masih jomblo? Bukan tempat cari jodoh ya. Siapa tahu kalau ada penonton ini masih jomblo. Kalau jomblo itu enggak sih, karena jomblo itu kan orang-orang yang menunggu. Lebih baik kita lajang. Jadi kalau kita lajang single, itu single ya. bebas. Saya tahu aku ikut Maya pengen ngomong. Nah, di sarjana pendidikan agama Islam itu motivasinya tuh apa lah ikut universitas apa
apa menurut kuliah di jurusan sarjana agama Islam? Oke, menarik pertanyaannya. Tapi tolong teman-teman aku yang tahu background aku di luar jangan tonton video ini ya. Oke, jadi penyebab kenapa sih saya berperilaku tomboy tapi kok masih Jurusan agama. kuliah di pendidikan agama Islam. Jadi itu penyebabnya yang pertama prinsip. Jadi meskipun bentuk kita seperti ini, tapi kita jangan pernah meninggalkan agama. Tuh. Jadi jiwa kita itu oke itu penampilan kita kotor, tapi hati kita dan jiwa kita jangan sampai kotor. Alhamdulillahnya juga itu waktu saya selesai kuliah itu predikatnya tertinggi nomor 2 om laut ya, dapat ini piagam gitu, dapat penghargaan juga dari pihak kampus, dari pihak perbankan gitu, sampai ada tawaran gitu Orang apa tuh? untuk S2 gitu. Jadi lanjut. Enggak, alhamdulillah ya, Kenapa enggak? karena Sayang mikir loh. Jarang itu yang dapat apa. jadi kita tuh terbatas ekonomi juga, jadi aku harus nguliain adikku gitu. Karena Ini adik kalau aku kuliah. misalnya kita dapat rekomendasi itu enggak sepenuhnya. Tapi prinsip aku ya nanti kuliah S2 itu bisa kapan aja. Tapi lebih baik kan masih sendiri ini, masih sendiri. Orang tua juga, ibu aku udah meninggal, jadi tinggal aku sendiri. Kalau aku misalkan S2, lanjut S2, yang dikhawatirkan adikku tuh bengkalai. Jadi lebih baik aku mengalah dan bisa kuliah S2 nanti. Yang penting adikku bisa tercapai. Itu udah lama nih. Lama tuh. Meninggal itu tahun 2018. Itu Kak Linda masih sekolah. Masih kuliah hampir semester akhir. Itu jadi pembiayaan itu dari kaya semua atau Kak Linda punya naik masukan naik. Kalau untuk biaya kuliah tuh, kalau untuk biaya per semester itu masih di orang tua, karena saya buka-bukaan tuh orang tua saya bukan orang tua yang nggak mampu. Jadi tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari atau untuk makan dan lain-lain itu saya punya usaha sendiri juga. Usaha apa tuh? Kalau usaha saya tuh dijual beli bebek, jual beli telur bebek gitu. Ternak gitu ya. Tapi sekarang lebih identik dengan pengepul, jadi agen gitu. Agen bebek, juragan bebek berarti ini. Kalau mau kalian mau bebek nih minta sama Linda ya, jangan sama saya. Boleh. Nah, jadi seperti itu brother cerita dari Kak Linda ini. Jadi intinya di sini kita itu jangan pernah memandang orang tuh dari sebelah mata gitu kan. Itu kok kebanyakan orang nih sering berkata sarjana pendidikan itu lulusan dari sarjana pendidikan agama Islam tapi kok penampilannya seperti itu. Ya kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang dirasakan mereka, kita kan nggak pernah tahu. Jadi ya biarlah mereka, insya Allah nanti kalau Allah sudah mengetukkan pintu hati itu namanya. Kalau udah diketuk pintu hatinya, mau kalian seperti apa, kalau pintu hati kalian itu udah diketuk, yang jelas kalian akan kembali kepada Allah. Dan ini yang dinamakan dengan keyakinan, tetap yakin kan sama Allah, kembali ke kodratnya. tutup wanita ya. Iya. Jadi seperti itu brother. Kakak kan lulusan sarjana agama Islam ya, tentu banyak kan pengetahuan tentang agama Islam kan? Tentang wanita lah lebihnya kan. Ada nggak keinginan dari hati kecil Kak Linda tuh untuk merubah penampilan seperti ya lebih ke Islami gitu? Oke. Keinginan tuh pasti ada keinginan tuh, cuman Pelaksanaan yang istilahnya pelaksanaan itu udah mulai, tapi untuk full, yang full ya. itu belum. Jadi pada intinya itu istiqomahnya belum full, tapi udah ada usaha untuk mau berubah gitu kan, bukan karena kita nggak mau, tapi sudah ada. Ya memang seperti itu, kadang kan sudah keinginan untuk berubah gitu kan. Nanti di channel YouTube aku juga yang kedua ini yang bakal rilis nih pakai jilbab insyaallah. Amin. Harapan saya itu
di channel barunya ini Kak Linda itu udah pakai jilbab kan. Iya. Penasaran sih seperti apa sih aura kecantikannya tuh. Nanti kalian bisa lihat linknya di deskripsi channelnya Kak Linda ya. Nah itu brother, jadi yang kita dapat dari cerita Kak Linda ini, walaupun dia punya materi yang cukup lah dibilang ya, tapi tidak terlalu bergantung pada materi itu kan. Tetap punya pemikiran sendiri bagaimana untuk bisa mencapai suatu impian gitu. Punya impian kan? Pasti. Apa impian? Kebahagiaan orang tua. Ya satu lagi. Ya, itu impian utama. Iya. Dan impian yang selain itu untuk kehidupan kita, mungkin untuk ya namanya kebutuhan hidup lah. Oh, kalau impian itu ya pasti kebahagiaan. Nah, tapi kebahagiaan apa itu cukup diri kita aja yang tahu agar bebannya nggak bertambah gitu. Gitu ya. Jadi intinya ya yang jelas dia sudah merealisasikan apa yang menjadi impiannya. Itu seperti tadi kan jadi juragan bebek itu nggak mudah ya. Itu perawatan sendiri kah atau Kalau dulu kita perawatan sendiri, dibantu sama adik juga. dari mulai buka. Tapi kalau untuk awal start mulai itu pribadi usaha sendiri, nggak ada campur tangan orang tua. Itu modal juga. Kalau awal mulai modal itu ini yang menarik. Jadi aku ceritain ya. Awal mulai modal itu usaha ternak bebek itu dari uang arisan. Uang arisan Waktu sekolah. Waktu sekolah SMK itu tiap hari aku nggak ke kantin. Jadi tiap hari bontot. Uang dari hasil yang diberi orang tua untuk uang jajan aku kumpulin. Aku ikutin arisan. Nah, jadi arisan itu enggak aku belikan barang, tapi aku kumpulin buat modal usaha. Ini luar biasa loh. Jarang ada yang berpikir seperti itu, apalagi masih sekolah waktu itu ya. Waktu itu masih sekolah kelas 2. Kelas 2 SMK. Masih 2 SMA. Coba bayangin dengan SMA sekarang kan. Dengan anak-anak SMA sekarang tuh pemikirannya ya bucin-bucinan. Bayangan seperti itu. Ini luar biasa pemikirannya, udah mikir ke masa depan gitu. Memang seharusnya kita itu mikirnya tuh ke masa depan. Jangan memikirkan yang saat ini kita jalani aja. Ada uang foya-foya. Tapi gimana caranya walaupun sedikit-sedikit itu bisa kita buka usaha, kita kumpulin seperti Kak Linda tadi kan, dari uang jajan itu mungkin nggak semuanya, tapi sebisanya Kak Linda sisihin kan. Iya. Nah sebisanya itu bisa diikutin arisan, dari arisan tadi bisa buat usaha untuk buka bebek. Ya, usaha ternak bebek waktu itu. Bebek gitu. Sampai ini sedikit cerita ya. Sampai waktu itu kan masuk sekolah itu jam 7.15. Nah, jadi setelah bangun dari sekolah, bangun pagi, ini kan kasih makan bebek dulu. Kasih makan bebek. Nah, aku itu jadi tangan itu masih bau kotoran bebek. Tapi udah harus sekolah. Jadi bisa dikategorikan tangan itu belum bersih gitu kan, belum bersih banget itu. Jadi pas masuk kelas, nggak tahu kenapa teman-teman tuh cium bau bebek. Nah jadi dihina sempat bau bebek gitu. Jadi reaksi gimana? Biasa aja tuh? Ya reaksi kayak kena mental gitu kan. Oh pasti bau ya. bebek, oh kok gitu ya. Ya udah, kesalahan kita juga kan, mungkin masih bau tangan kita kan atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas waktu sekolah itu juga sempat pernah dihina sama teman-teman bau bebek. Nah pesan moral yang saya kasih sama teman-teman ini, jangan pernah menghina orang meskipun masa lalunya buruk, penampilannya buruk, ataupun pada saat itu dia sedang berjuang. Jangan pernah dihina, karena kita tidak tahu kapan titik keberhasilan seseorang tersebut, kapan puncaknya itu kita nggak tahu. Dari ada nggak kisah-kisah seru atau kisah-kisah pengkhianatan dari seorang teman? Aduh, pengkhianatan yang enak nih. Pengkhianatan itu lebih identik dengan, kalau pengkhianatan temen itu saya ceritain kedua ya.
pengkhianatan tentang kepercayaan dalam bisnis. Oh ya. Tuh. Jadi saya mulai bisnis dari bawah, dari uang 2,5 juta, pernah bikin usaha kolam ikan, bangkrut. Masih berjalan di bisnis bebek, masih tetap ditawarin bisnis jual beli mobil. Ikut terjun, kumpul uang itu yang kita pakai uang modal kita dari ternak bebek. Udah berjalan jual 1 mobil, 2 mobil, udah banyak sampai puncak kejayaan, punya nama di kota ini kan. Tapi ketika itu karena clash dengan partner bisnis, timbullah pengkhianatan. Nah, pengkhianatannya tuh ini yang bikin sakit itu sampai sekarang belum. Dia bilang gini, pinjam BPKB, curhat nih ya. Kalau denger, orangnya denger kan, semoga sadar gitu. Jadi dia pinjam BPKB mobil, tapi dia bilang untuk ini ada orang mau lihat mobil, oke, saya pinjemin karena percaya. Tapi ternyata mobilnya dijual sendiri, uangnya nggak di store sama aku. Jadi orangnya kabur. Orangnya masih ada di kota ini, tapi dia dari jumlah uang di mobil itu sampai sekarang belum store 1.000 pun. Udah sekitar 2018, berarti berapa tahun itu? 4 tahun. Nah, sampai sekarang 1.000 pun belum store. Itu pengkhianatan terbesar itu. Ya, seperti itulah brother. Kadang ketika kita memulai suatu usaha gitu ya, akan banyak teman. Tapi di sini teman-teman ini banyak teman-teman palsu. Itu bukan teman, keluarga. Nah, astagfirullahaladzim, keluarga bro. Iya. Keluarga masih kayak sepupu. Jadi pembelajaran, meskipun keluarga jangan terlalu percaya tentang persoalan uang gitu. Kecuali kandung. Kandungnya itu juga masih mikir-mikir juga sih, banyak juga yang kandung yang kadang udah nggak usah dibahas tentang itu. Gitu. Jelas kita tahu pemikiran orang tuh kadang berbeda, tetap percaya sama diri sendiri lah yang pentingnya ya. Kita mau membawa diri ini kita kemana, kita yang pegang kendalinya. Jadi seperti konten yang pernah saya bilang, jadilah kamu itu pencipta, jadilah kamu pemainnya, jadilah kamu sutradaranya, pilihlah orang-orang yang memang benar-benar kamu percaya untuk main dalam kehidupan kamu. Jadi kisah Kak Linda ini kita banyak banget belajar tentang cinta, tentang pertemanan, tentang keluarga juga, tentang kisahnya perjuangan dia membangun bisnis bebek ya. Iya. Sampai sekarang ya Kak? Sampai sekarang ya, ternak bebek, jual beli bibit juga ya. Ya, ada pesan-pesan nggak Kak untuk teman-teman kita nih yang masih berjuang, termasuk saya juga masih berjuang gitu kan, untuk mencapai suatu keinginan tuh biar semangat tuh gimana? Oke. Yang pertama itu prinsip mental yang harus dibangun. Jadi kalau prinsipnya itu kita perumpamaan di toksik aja lah ya, kalimatnya toksik. Kalau kalian mau sukses, hindari pertemanan yang toksik dan juga hindari perilaku yang toksik. Itu kuncinya. Dan yang kedua, itu kalian punya waktu itu nggak akan pernah mundur. Artinya kalian punya kesempatan di setiap waktu. Yang kesempatan yang paling berharga itu adalah kesempatan membahagiakan orang tua. Kita hari ini boleh tertawa, tapi besok belum tentu kita tetap tertawa. Jadi manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk membahagiakan keluarga, untuk membuat diri kita semakin lebih baik. Tuh. Dan yang terakhir itu, menurut aku kalau mau sukses, manajemen keuangannya itu jangan sampai kita untuk pertemanan, untuk seusia saya ikut-ikutan, temen ngajakin kita foya-foya, kita ikut, kita royal sama temen, tapi setelah itu kita bakal kehilangan temen kita. Jadi kita harus kalau ada uang bagi, simpen tuh. Dan yang paling penting itu kita harus selalu berdoa ya. Jadi seperti itu lah.
ini terjawab sudah. Di konten yang kemarin saya pernah bilang mengangkat tentang tema sikap dan waktu. Nah, inilah contoh dari Kak Linda, ini contoh dari sikap dan waktu. Betapa pentingnya waktu itu untuk kita hargai. Karena memang waktu itu memang benar-benar egois. Waktu itu nggak akan pernah melihat kamu gitu. Dia akan terus berjalan. Kamu nggak akan bisa menghentikan waktu. Ketika waktu berhenti, maka nafasmu telah habis. Mantap. Seperti itu. Oke, brother, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu mendapatkan manfaatnya, bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nih di dukung channelnya Kak Linda. Linda HT. Nama channelnya di deskripsi aja nanti. Linknya. Rahasia. Enggak. Kalian bisa lihat di deskripsi ya. Atau mampir ke channel Linda HT. Ya, ini ada dua channel lah. Channel yang pertama itu tentang bebek, Dan yang kedua mau tentang camping solo. camping solo ya. Iya, solo camping. Bener-bener solo sendiri camping. Iya, sendiri. Itu hobi. Lebih kayak healing. Oh, healing. Iya. Ya, seperti itu. Kalian bisa lihat channelnya di sana. Dan akhir kata ingat selalu ya, bahagia itu adalah pilihan yang benar-benar wajib untuk kamu pilih. So, keep smile for happiness and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.